Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kesempatan ini saya akan membahas seputaran pengalaman penggunaan baja atau golok-golok atau pisau-pisau. Ini sudah lama sekali saya tidak upload karena ada kesibukan. Jadi kesempatan ini saya akan tampilkan beberapa jenis pisau dan golok sesuai dengan fungsinya. Nah, jadi sebelum kita membahas satu-satu, ini saya sampaikan bahwa golok atau pisau itu tergantung dari fungsi penggunaannya untuk apa. Nah itu, jadi bukan dari jenis bajanya yang bagus atau premium saja. Jadi gunanya tadi untuk apa, jadi baru kita penyesuaian speknya tadi, bentuk matanya seperti apa. Nah, ini contoh ada 3 pisau dapur ini kawan. Ini dari Kinkelder, ini dari D2 yang menengah, baja premium, kekerasan di 60 HRC, tapi ini sudah stainlessnya sudah cukup lumayan dan karbonnya masih tinggi, jadi keras tapi sudah agak tahan karat. Sedangkan yang ini Kinkelder, bajanya ini sangat keras ini kawan-kawan, jadi awet sekali, tajam karena karbonnya tinggi, tapi kadar stainlessnya ini tidak terlalu besar, jadi agak gampang sekali kena karat ini kawan-kawan. Sudah agak mirip-mirip dengan baja per, walaupun di atas baja per ini kadar stainlessnya. Nah ini yang biasa, salah satu contoh dari pisau pabrikan. Jadi pabrikan ini selain harganya ekonomis, ini kalau untuk keperluan dapur ini sudah standar higienisnya itu kawan-kawan, karena dia baja stainless, tahan karat. Walaupun tidak terlalu dirawat, dia ini sangat awet sekali terhadap karat. Nah, karena kenapa saya katakan ini tergantung fungsinya. Kalau untuk keperluan di dapur sebenarnya yang lebih cocok itu baja yang standar pabrikan untuk pisau dapur. Seperti ini stainless, apalagi yang lebih bagus lagi kan, karena di dapur itu rawan sekali pisau tadi basah atau lembab, dan biasanya yang menggunakannya itu ibu-ibu dan mereka tidak merawat itu kawan-kawan. Biasanya saya habis pakai, kadang-kadang langsung di tidak dilap, itu dibiarkan saja. Nah, makanya kalau dia baja karbon itu langsung berkarat itu kawan-kawan. Nah, sedangkan di dapur itu berkenaan dengan makanan. Jadi kalau pisau tadi berkarat itu sangat bahaya sekali terhadap kesehatan itu kawan-kawan, karena karat itu sangat berbahaya itu kawan-kawan. Sedangkan kita aja kena kepinjak paku berkarat itu tetanus. Nah itu kawan-kawan, jadi apalagi kadar karat tadi mengiris sayur-sayur, nah itu bisa kemakan, nah itu agak bahaya. Dan tidak perlu terlalu awet tajam sebenarnya kalau untuk keperluan dapur, karena kalau di dapur itu biasanya yang penggunaannya ibu-ibu, itu kalau yang bahan baja sangat keras, itu kalau kita asah itu sangat tajam, itu rawan sekali kadang-kadang asal sedikit penggunaannya itu luka itu kawan-kawan. Jadi ibu-ibu itu agak rawan kalau dia super tajam di dapur itu. Makanya sebenarnya cukup dengan baja-baja standar pabrikan itu. Nah ini contoh, ini baru beberapa hari saya coba taruh di dapur. Nah, ini langsung karat. Nah ini kawan-kawan, karena ini baja sangat keras, karbonnya sangat tinggi, jadi tidak cocok sebenarnya untuk keperluan di dapur, karena tidak mungkin kita sehabis pakai. Kalau baja karbon itu sebenarnya biar awet, sehabis pakai dilap, dikasih minyak, jadi tidak mungkin kita setiap hari mau seperti itu. Nah ini kalau yang D2 ini kawan-kawan sebenarnya agak lumayan, agak lebih awet dari yang baja-baja
di atasnya tadi. Ini stainlessnya sudah cukup lumayan banyak, jadi dia agak sedikit lebih awet, tapi masih tetap kalah dibanding dengan baja-baja standar pabrikan tadi untuk stainless itu. Nah ini, jadi kalau untuk di dapur tidak perlu yang tempah ke maker-maker, karena yang tempah ke maker-maker itu biasanya itu memang bajanya seperti N695, D2, K10 itu bajanya agak premium, harganya juga agak mahal, tapi sebenarnya tidak cocok untuk keperluan dapur itu kawan-kawan, karena masih rentan terhadap karat itu. Jadi walaupun yang ini agak gampang tumpulnya, tidak masalah, setelah agak tumpul kan tinggal diasah aja sedikit. Mengasahnya juga ini gampang kalau yang baja-baja stainless ini, karena dia agak lembut. Jadi itu kawan-kawan untuk keamanan, yang untuk keperluan dapur cukup yang standar pabrikan. Selain harganya ekonomis, dia aman untuk kesehatan. Nah ini yang golok sembelih. Golok sembelih salah satu contohnya ini pakaian saya Julia DMO5. Ini sangat keras ini kawan-kawan, karena ini bekas baja limbah gergaji pemotong baja, jadi otomatis sangat keras kalau baja ini kawan-kawan. Jadi kalau untuk golok sembelih memang dia butuh awet tajam dan baja yang keras, sedangkan speknya juga dia tipis, tidak terlalu tebal, itu rata-rata di bawah 4 mili, 4 mili sampai 2 mili kalau untuk golok sembelih, karena dia perlu tipis dan keras bajanya agar dia super tajam. Nah, jadi proses penyembelihan tadi itu sangat cepat, tidak butuh waktu lama, sekali tarik biasanya itu langsung selesai itu kawan-kawan. Nah ini fungsinya kalau yang bajanya premium dia awet, jadi kalau biasanya untuk keperluan kurban sampai 10 sampai 30 itu penyembelihan itu tidak perlu mengasah kalau bajanya premium. Nah itu bedanya dengan baja-baja bahan yang biasa seperti PR. Memang kalau ketajamannya hampir-hampir mirip, tapi bedanya di awetnya. Kalau yang baja-baja PR tadi kemungkinan di 4-5 ekor itu sudah harus mengasah lagi. Makanya tadi tergantung fungsi, karena kalau sembelih ini kan tidak tiap hari pemakaiannya, jadi otomatis walaupun bajanya keras, karbonnya tinggi, itu kita simpan itu awet karena dirawat, jarang dipakai kan. Setelah habis proses penyembelihan biasanya itu dibersihkan, dioles minyak, baru disimpan. Tapi juga kalau untuk penyembelihan keperluan biasa, tidak skalanya terlalu besar, sebenarnya di baja per juga itu sudah cukup itu kawan-kawan. Jadi harganya juga agak ekonomis, dan untuk keperluan penyembelihan itu sudah cukup bagus. Tapi kalau memang punya budget yang agak lebih sedikit, karena ini jarang juga dipakai, biasanya kalau yang premium itu kan seumur hidup pemakaiannya itu kawan-kawan, makanya tidak masalah untuk yang baja-baja yang premium, yang baja sangat keras tadi, karena ini tidak untuk dibacokkan. Itu bedanya kawan-kawan. Baja yang sangat keras ini kalau disetel tipis itu tidak bisa dibacokkan karena sangat gampang rempal. Tuh. Nah ini contoh yang dari baja per. Ini juga golok tebas ini kawan-kawan. Ini untuk keperluan tebas, sebenarnya di baja per itu sudah cukup lumayan bagus itu kawan-kawan. Jadi baja ini selain dari bahannya itu tergantung dari penyepuhannya juga itu kawan-kawan. Kalau pas penyepuhannya baja per ini sudah cukup tangguh untuk keperluan tebas. Nah ini kalau untuk keperluan tebas, speknya itu bilahnya otomatis agak tebal. Itu sudah di atas 4 mili.
bisa sampai 7 mili, bahkan ada yang sampai 1 cm gitu kawan-kawan, tergantung peruntukannya untuk tebas ringan atau tebas berat. Jadi kenapa? Karena kalau untuk tebas dia dibutuhkan bobot. Nah, kalau tebas ringan dia sedang, jangan terlalu berat, karena kalau terlalu berat kita gampang capek untuk bekerja itu kawan-kawan. Selain itu dia juga harus sedikit agak super tajam. Kalau untuk kerja harian yang ringan, yang tebas-tebas ranting atau semak-semak, itu butuh ketajaman yang sangat tajam biar tidak gampang capek, tapi dia sudah agak tahan terhadap benturan. Maka spek bilanya itu menengah, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Bentuk matanya pun itu compact. Nah itu kawan-kawan, jadi compact itu agak mencembung, jadi di tengahnya masih agak tebal, ke bawah menipis sedikit. Jadi dia sudah sangat tajam, bobotnya sudah ada, dan tidak gampang rompal. Jangan dibuat yang pakai bepol terlalu tebal, pakai bepol untuk kerja-kerja ringan. Nah itu ketajamannya itu agak kurang, jadi kita untuk semak-semak itu susah, dan dia juga berat kalau bajanya tadi terlalu tebal. Makanya itu tergantung dari fungsinya. Kalau kita untuk kerja harian yang selalu di pinggang, itu biasanya kalau saya itu untuk tebas ringan. Jadi speknya jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis, dan matanya harus tetap super tajam. Kalau yang untuk golok tebas ringan itu kawan-kawan. Nah ini salah satu lagi contoh golok tebas. Ini tapi speknya spek tebas berat. Ini dari bahan baja Sleipner A88. Jadi bajanya sudah cukup premium, kekerasan di 61 ARC, tapi memiliki kelenturan ini cukup tangguh ini kawan-kawan. Jadi untuk golok tebas, kalau menurut pandangan saya, Sleipner A88 itu sangat tangguh. Nah, itu kawan-kawan. Di atasnya sedikit itu di Vanadis 4i, tapi menurut saya ini yang paling favorit kalau saya untuk golok tebas. Nah yang ini speknya kita buat sengaja memang untuk tebas berat. Ini tebas berat itu ini bilahnya ini tebal ini di 6 mili lebih, hampir 7 mili. Jadi bentuk matanya ini juga compact, mencembung. Nah di bagian bawah, bagian matanya baru dibuat bepal lagi, tapi ini agak lebar biar agak tajam. Nah ini sangat tangguh untuk kena benturan. Jadi selain bahan bajanya bagus, ini bepalnya masih tebal matanya kawan-kawan. Jadi pas dibenturkan ini tidak gampang rompal dan tidak gampang patah karena ini bajanya tebal. Tuh kawan-kawan. Nah, untuk tebas berat ini kawan-kawan, ini tidak cocok untuk kegunaan tebas ringan atau kerja harian potong-potong semak atau rumput atau ranting-ranting, karena ini berat. Selain kita gampang capek, kalau ke semak-semak dia juga tidak terlalu tajam karena matanya masih agak tebal. Jadi kita kerja itu agak terasa capek. Makanya kalau untuk semak-semak tadi itu harus tebas ringan, matanya agak sedikit tipis dibanding yang tebas berat. Dia masih sangat tajam tapi sudah tahan terhadap benturan. Nah ini selain kita capek, kalau tebas berat itu tidak nyaman ini untuk di pinggang, karena kalau kita di kebun itu kawan-kawan, biasanya kalau saya itu yang di pinggang itu golok tebas ringan untuk keperluan yang pampas apa yang ketemu, kecuali yang berat-berat, ketemu pelepah, ranting atau semak, nah itu tebas-tebas ringan itu kawan-kawan. Jadi dia di pinggang juga tidak terlalu berat, kita menggunakannya itu ringan, jadi tidak perlu tenaga terlalu besar. Itu semak tadi sudah gampang sekali putus sepelepah-pelepah. Nah kalau yang ini kalau ketemu yang berat,
Makanya saya dua biasanya, tebas ringan dan tebas berat. Tebas beratnya saya letak di tempat dulu. Kawan ketemu ada yang memang harus dipotong dengan tebas berat, baru saya ambil yang tebas berat. Seperti bambu atau potong-potong kayu besar. Nah, itu menggunakan tebas berat karena harus pakai bobot. Dan matanya ini harus tangguh, tidak gampang rempal. Jadi kalau yang berat itu kan kita bacokannya tidak terlalu kuat, dia sudah banyak kemakan karena ini bobotnya berat, kawan-kawan. Makanya yang berat itu kan kita tidak seharian itu menggunakan yang ini, jadi tidak juga gampang capek, jadi sesuai untuk motong, jadi tidak perlu kekuatan yang besar. Ini sudah berat, tapi yang dipotong tadi memang yang besar, beda dengan yang rumput-rumput tadi kan halus. Malah kalau speknya pakai bepol malah sulit putus. Nah, itu kawan-kawan. Jadi sebuah golok itu tadi tergantung dari kegunaannya, bukan kita melihat dari jenis bahannya saja. Itu kawan-kawan. Jadi mungkin itu saja dulu kawan-kawan yang perlu kita bahas. Lain kali kita pembahasan tentang yang lain.